Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan hari ini bertepatan dengan dalam rangkaian Hari Adat Melayu Jambi, dan kita akan membahas berkaitan dengan kepemimpinan menjelang Pilkada 2024 serentak di Provinsi Jambi, dan kita akan memurasnya dalam perspektif bagaimana adat kemudian memandang figur pemimpin dan bagaimana demokrasi itu dijalankan. Apapun yang digunakan dalam konsepsi dalam adat, itu semuanya mengalir dari turunannya adalah sara. Musyawarah itu sebenarnya kan adalah dalam istilah sara. Dalam Islam sendiri memang itu yang diatur, diajarkan. Wasawirhum bil amri. Bermusyawarahlah kamu dengan pimpinan kamu. Dan pimpinan pun sebaliknya bermusyawarah dengan masyarakat kamu. Dari dalam segala hal, aspek apapun, untuk kesejahteraan, untuk membangun, untuk memecahkan masalah, atau apapun yang namanya akan disuarakan atau dilaksanakan bagi kepentingan orang banyak. Nah, disitulah peran pemimpin sebagai pengemban daripada posisi demokrasi itu, mengatur, menyelenggarakan, sampai pada akhirnya sampai kata mufakat. Itulah demokrasi yang memang, Nah, maka itu sebenarnya diharapkan demokrasi itu tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Adalah hal sesuatu yang lumrah dalam sebuah kehidupan masyarakat. Karena semua bisa dikomunikasikan. Artinya apakah Anda ingin mengatakan bahwa sesuatu dalam proses itulah, jika di sana terdapat, bisa kita katakan, perpecahan, demokrasi belum berjalan. Nah, itu yang sudah dibawa dalam kanal politik. Tapi kalau dalam adat kan sebenarnya tidak ada benang kusut yang tidak bisa diungkai. Mestinya. Ya, harusnya kan gitu. Salah jalan, balik ke pangkal jalan. Berarti pasti ada titik awalnya di mana titik kesalahan itu, krusial itu. Balik, telusuk kembali. Supaya tidak dibiarkan berlarut, tidak dibiarkan dia kesasar, kalau istilah masyarakat itu tidak salah persepsi, sehingga ada suatu isu, ada sebuah kebijakan. Kalau dikomunikasikan semua dengan demokratis, pasti masyarakat bisa mengerti, bisa paham. Begitu juga dalam menentukan proses kepemimpinan gitu. Adat itu mengenal musyawarah. Musyawarah memilih pemimpin, musyawarah memilih tokoh, ulama, semua itu dimusyawarahkan. Maka itu dalam musyawarah itu, dalam adat dikatakan ada 3 benang sepilin, 3 unsur di sana. Ada unsur pemerintahnya, ada tokoh adatnya, ada ulama. Kalau duduk 3 ini dalam sebuah musyawarah, menentukan apapun berakhir dengan indah, husnul khotimah. Kita rasakan juga hari ini sedikit banyak riak-riak, tapi mari kita lihat itu bukan riak, bukan konflik, tapi dinamika politik. Itu lebih menarik barangkali. Dinamika. Jadi kalau dinamika itu pasti dia punya gelombang. Kalau istilah gelombang itu ada belantika. Belantika itu ada naik, turun, pasang, surut. Itulah belantika. Branding itu diperlukan. Tapi bukan branding yang sifatnya tadi instan. Yang kita bicara awal tadi kan berangkat dari budaya instan. Sehingga tampil branding dan juga framing. Yang hari ini tiba-tiba jadi gitu maksudnya. Kan seharusnya branding itu kan, dan framing itu muncul dari sebuah proses panjang dan genuine. Original gitu. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Jadi bukan dengan instan, tampil sebagai seorang pahlawan, tokoh dengan berubah gaya dan penampilan, pokoknya di framing lah gitu. Nah, kan tidak begitu kan? Maka itu di dalam adat itu kan ada 5 kriteria ketika kita menetapkan seorang pemimpin. Pertama adalah disilahkan dengan burung kecil ciling mato. Nah, itu maksudnya apa? Seorang pemimpin tidak boleh dia mengumbar kesalahan-kesalahan orang lain, anak buahnya, teman sejawat, rekan kerja. Itu istilahnya ciling mato itu. Yang kedua, burung gedang duo suaro. Suaronya duo gitu kan. Nah, artinya dia membuat-buat hal, menambah-nambah yang tidak ada diadakan, sehingga kadang timbullah berbagai isu menyenangkan atau juga mengerikan, menakutkan. Tidak boleh dengan janji-janji kosong, gitu. Itu pemimpin. Yang ketiga, titian galing dalam negeri. Titian galing dalam negeri. Itu pemimpin tidak boleh tidak punya pendirian.
Hari ini ngomongnya A, besok B. Hari ini berjanji, misalnya waktu kampanye, besok mengingkari. Angin sorga. Jadi lain di depan, lain di belakang. Pokoknya tidak konsisten lah. Ibarat apa kata tidak itu, komit. cakap pagi tidak sampai sore. Gitu. Itu tidak boleh. Itu karakter itu. Yang keempat, lubuk nantang rantau. Lubuk nantang rantau. Kan lubuk kan biasanya kan di hilir ya. Ya. Setelah rantau kan, air yang terderas itu kan, tidak boleh nantang. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya katakan sebuah perbedaan yang bisa mengarah pada konflik, dia bagaimana harus menutup, meredam, dan menjadi perekat semua perbedaan-perbedaan. Artinya menjadi problem solving. Bukan trouble making. Trouble making. Khawatirnya itu, Prof. Nah, berarti dia problem solving, problem solver. Bukan justru troublemaker ya. Bukan. Terakhir, seorang pemimpin itu kan tempat orang bertanya dan balik tempat berberita. Bertanya itu artinya tempat berkomunikasi, minta jalan keluar, hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah, minta pertanggungjawaban, minta kerja. Kalau kira-kira yang tidak bekerja kan, kami tidak makan, minta makan. Nah, kira-kira begitu. Nah, balik juga begitu, tempat dia berberita. Jadi tempat dia tempat masyarakat menyampaikan keluh kesah, komunikator, juga dia menjadi orang yang bisa merekat segala kebutuhan, masalah, dan kepentingan.